Baik, izin Pak, di sini saya yang bernama Miftahul Jana Siregar dengan NIM 11S24007 akan menjelaskan proyek pemrograman fungsional kami. Di sini kami membuat tipe bentukan buku. Ini nama-nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Christian dengan NIM 11S24039, kemudian Immanuel dengan NIM 11S24035, kemudian Cahaya Raya Selain dengan NIM 11S2403117, dan saya Miftahul Jana Siregar dengan NIM 11S24007, dan Feni Rika Pasaribu dengan NIM 11S24026. Tujuan dari tipe bentukan yang kami buat ini adalah untuk eh, mem- untuk mempresentasikan informasi dari buku seperti judul, pengarang, tahun terbit, ISBN pada buku atau ISBN 10 dan ISBN 13 secara terstruktur. Kemudian untuk melakukan pengolahan dan validasi data buku dan penerapan algoritma seperti algoritma Kaiser-Cheever untuk keamanan dasar pada data buku. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang pertama yaitu konstruktor, di mana di sini kita membuat fungsi yaitu di sini menggunakan fungsi buat buku. Nah, jadi kita akan mendapatkan informasi dari buku ini. Informasinya itu adalah ada J yaitu judul dan P pengarang, T tahun, ISBN, II, ISBN 10, eh I yang pertama ini adalah ISBN 10, I yang ini ISBN 13, dan K ini KI. Nah, selanjutnya kita masuk ke realisasinya. Jadi buat buku JJ PP TT IO I3 K. Nah, di sini kita definisikan sebagai judul yaitu JJ pengarang, PP tahun terbit, TT ISBN 10, IO ISBN 13, I3, dan Ki adalah K. Selanjutnya, kita masuk ke selektor yang pertama yaitu judul buku. Nah, di sini kita membuat fungsi get judul dengan menerima satu parameter yaitu buku dan mengembalikan nilai berupa string. Jadi, di sini kita akan di get judul buku ini kita akan mendapatkan informasi berupa judul dari buku tersebut. Nah, untuk realisasinya adalah get judul buku titik dua judul buku. Selanjutnya kita setelah judul buku kita masuk ke nama pengarang buku. Nah, di nama pengarang buku ini juga kita eh, sama sama seperti yang judul buku ini tadi, tapi ini nama pengarang bukunya. Realisasinya juga sama seperti ini. Dan dia berupa string. Selanjutnya tahun terbit. Tahun terbit ini juga sama seperti ini, cuman kita buat untuk mendapatkan informasi berupa tahun terbit dari bukunya. Realisasinya juga serupa. Selanjutnya ISBN 10. Nah, di sini juga kita gunakan untuk mendapatkan informasi berupa ISBN 10 dari buku tersebut. Dan ini juga kita menghasilkan string. Realisasinya juga sama seperti judul, nama pengarang, dan tahun terbit, yaitu ISBN 10, get ISBN 10 buku, titik 2 ISBN 10 buku. Lanjut, nah ISBN 13. Nah, kita di sini eh, kan tadi yang II, yang I itu ISBN 10 dan II itu ISBN 13. Selanjutnya kita buat notasi fungsionalnya yaitu definisi dan spesifikasinya seperti ini, sama seperti yang sebelumnya tadi juga kita untuk mendapatkan informasi berupa ISBN 13 dari buku tersebut dan kita akan menghasilkan string juga. Di mana realisasinya juga sama, get ISBN 13 buku, titik 2 ISBN 13 buku. Selanjutnya kita masuk ke key. Nah, di sini kita buat kan kalau selektor itu adalah fungsi kita buat get key titik dua buku memiliki parameter buku berupa buku dan ini menghasilkan integer. Kalau yang tadi string, kalau ini integer. Jadi get key atau buku ini untuk mengambil kunci caesar dari buku tersebut. Nah, realisasinya adalah get key buku titik dua key buku. Selanjutnya ini tampilan buku ini tidak terlalu penting karena ini adalah fungsi pembantunya.
Selanjutnya kita masuk ke operator. Operator yang pertama yaitu konversi karakter ke angka. Nah kan eh, char itu kan berupa kumpulan dari string. Jadi kita akan mengkonversinya ke integer atau bilangan bulat. Ya, jadi seperti ini. Char to integer eh, ini berupa string kita ubah jadi 0. Seperti itu. Selanjutnya konversi angka ke karakter. Ini kebalikan dari yang ini. Kalau ini kan berupa angka, kita konversi ke bentuk karakter atau char. Selanjutnya yang ketiga yaitu panjang ISBN. Nah, panjang ISBN ini kita hitung panjangnya, kemudian dia nanti menerima parameter string dan menghasilkan integer. Jadi di sini hitung panjang ini untuk menghitung panjang ISBN-nya. Dan realisasinya nanti jika ini ada list kosong, maka hasilnya 0. Nah, selanjutnya jika ini berisi, maka kita pindah ke yang selanjutnya, kita hiraukan yang ini, eh, terus kita masuk ke yang ini. Kemudian satu kita tambahkan dengan hitung panjang X, XS. Selanjutnya kita masuk ke konversi angka ISBN 10. Nah, di sini definisinya adalah konversi angka ISBN. Nah, sini kita melakukan perubahan dari angka ke karakter. Konversi angka ke Mengkonversi angka ISBN 10 ke ke maaf, di sini ada karakter kan. Jadi karakternya ini mau kita konversi menjadi angka. Eh, jadi realisasinya nanti konversi angka SBN X ini di sini sudah di sini kita pastikan X-nya itu menggunakan 10. Kalau yang dikonversi angka SBN 13 ini tidak perlu X sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita masuk ke konversi angka SBN 13. Di sini kita juga sama mengkonversi karakter SBN menjadi angka, tetapi dia tidak menggunakan X titik 2 10. Realisasinya cukup seperti ini saja. Konversi angka SBN 13 C char to integer. Selanjutnya kita masuk ke Kaisar Ciper. Nah, ini adalah yang paling inti dari notasi fungsional, inti dari IP bentukan kita. Jadi biasanya dalam Haskell Kaisar Ciper ini digunakan untuk membuat kode, untuk membuat kayak seperti apa ya bilangnya. Jadi Kaisar Ciper ini adalah suatu algoritma untuk mengekskripsikan eh kode apa ya, seperti kayak kunci gitulah. Nanti dia misalnya kan dari A B C, dia di digeser A A ke E gitu, nanti dia sebanyak 3 gitu. Nah, jadi di sini kita menggunakan algoritma ini di dalam pembentukan eh IP buku ini. Di sini kita lihat Kaiser Ciper ESBN menerima dua parameter berupa string, integer, dan menghasilkan string. Nah, jadi di sini key-nya untuk mendapatkan Kaiser Ciper untuk ISBN. Realisasinya seperti ini, Kaisar Ciper ISBN. Di sini ada list kosong, maka kita realisasikan X sama dengan eh, X Kaisar Ciper ISBN XX key. Nah, selanjutnya X lebih besar sama dengan di sini ada karakter dan X 9. Jadi di sini kita ubah menjadi karakter. Kemudian dia dari karakter ke integer X ditambah key. Nah, di sini kita menggunakan mod. Jadi kalau Kaisar Ciper itu biasanya menggunakan modulus. Makanya di sini ada kita realisasikan mod 10 di sini. Jika selain dari itu, maka dia Kaisar ESBN XX key.
Kita lanjutkan, yaitu enskripsi ISBN buku. Nah, di sini definisinya itu adalah kita untuk menginskripsi ISBN pada tipe data bukunya. Jadi realisasinya nanti seperti ini. em, Judul sama dengan judul buku. Terus pengarang sama dengan pengarang buku, tahun terbit buku. ISBN 10 Kaiser Ciper. Nah, di sini menggunakan Kaiser Ciper, ISBN 10 buku, ki bukunya, terus ISBN 13 Kaiser Ciper SBN, ISBN 13 buku, ki buku. Ki sama dengan ki buku. Nah, selanjutnya nanti setelah diinskripsi, kita ke deskripsikan ISBN-nya. Di mana di sini deskripsi SBN-nya itu berupa menerima dua parameter berupa string dan integer dan mengembalikannya berupa string. Dan ini fungsinya itu definisinya itu untuk mendeskripsikan ISBN yang sudah dienskripsi tadi pada buku. Nah, jadi setelah kita enskripsi maka dia dapatlah deskripsinya. Jadi nanti kita melihat apakah enskripsi dan deskripsinya itu sama. Nah, kemudian kita masuk ke ambil angka ISBN 10. Nah, di sini untuk sebagai pembantu untuk mengambil angka dari ISBN 10-nya. Jadi kita buat nanti di sini string, kemudian dia menghasilkan integer. Nah, selanjutnya realisasinya itu nanti ada list kosong. Jika dia tidak kosong, maka kita konversi angka ISBN 10X. Kemudian kita eh, ambil angka ISBN 10, titik 2 konversi angka ISBN 10X di titik 2 ambil angka ISBN 10X. Nah, selanjutnya kita masuk ke ambil angka ISBN 13. Nah, kalau yang ini tadi ISBN 10, kalau ini yang 13. Untuk definisi dan realisasinya itu sama, dia sebagai pembantu untuk mengambil angka dari ISBN 13. Selanjutnya kita masuk ke hitung total ISBN 10. Nah, di sini kita menghitung total dari ISBN 10-nya dengan cek menggunakan menghitung totalnya ini cek checksum ISBN 10. Realisasinya seperti ini. Jika dia list kosong, maka dia menghasilkan 0. Jika dia berisi, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, terus kita kali X, kita kalikan N, terus ditambah hitung total SBN XX, terus N ditambah 1. Selanjutnya hitung total selanjutnya hitung total ISBN 13. Nah, di sini kita menggunakan eh, kalau yang di ISBN 13 ini kita menghitung total checksum ISBN 13 di mana apabila posisi ISBN 13-nya itu ganjil, maka menggunakan bobot 1 dan apabila posisi ISBN 13-nya genap, maka menggunakan bobot 3. Nah, realisasinya seperti ini. Kita jika dia ganjil tadi kita menggunakan bobot 1, jika genap kita menggunakan bobot 3. Nah, di sini ganjil, makanya kita menggunakan bobot 1. Nah, jika dia genap, kita menggunakan bobot 3. Selanjutnya, hitung cek ISBN 10. Nah, untuk definisi dan spesifikasinya ini, kita menggunakan, kita menghitung checksumnya ISBN 10. Ini realisasinya seperti ini. Hitung cek ISBN 10 ISBN, titik 2, hitung total ISBN 10. Kemudian kemudian jika dia modnya 11, maka dia harus 11. Selanjutnya di sini hitung cek ISBN 13. Di sini definisi dan spesifikasinya sama, tapi dia menggunakan mod 10. Selanjutnya kita masuk ke predikat. Yang pertama yaitu panjang valid ISBN 10.
Di sini dapat kita lihat eh, fungsinya ini adalah untuk menghitung panjang ISBN dari 10. Realisasinya nanti kita apakah dia valid atau tidak. Nah, di sini untuk menentukan dia valid atau tidak. Selanjutnya panjang valid ISBN, maaf, panjang valid ISBN 13. Nah, di sini kita lihat dia eh, bol- dia di sini nanti berarti dia true, valid or tidak, valid atau invalid. Dia true or false gitu. Makanya kita menggunakan boolean di sini. Nah, kalau ini tadi 10, ini 13. Selanjutnya kita masuk ke karakter valid ISBN. Nah, di sini untuk mengecek mengecek validitasnya karakter ISBN. Jadi, apakah karakter ISBN-nya itu valid atau invalid? Di sini kita lakukan pengecekan. Untuk realisasinya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke validasi ISBN 10. Nah, di sini juga untuk mengimplementasi validasi ISBN 10 tadi. Di sini realisasinya seperti ini. Panjang valid ISBN 10 SBN dan karakter valid SBN dan hitung cek SBN sama dengan 0. Jadi di sini kita akan menentukan apakah dia valid atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke validasi SBN 13. Ini definisi dan spesifikasinya hampir mirip dengan yang ini tadi, validasi SBN 10. Di mana dia eh, seperti ini dia akan mengasih untuk mengimplementasikan validasi. Jadi nanti dia valid or invalid. Nah, seperti realisasinya juga tidak begitu berbeda dengan yang validasi SBN 10 tadi. Selanjutnya validasi SBN 10 dan SBN 13. Nah, di sini kita menggabungkan. Jadi untuk validasi SBN 10 dan ISBN 13 pada suatu buku. Nah, di sini realisasinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan kode. Baik, ini adalah kode dari notasi fungsional yang telah saya jelaskan tadi. Jadi di sini ada judul pengarang, tahun terbit, ISBN 10, ISBN 13 dan key. Di mana tadi pada notasi fungsional ini eh, di, didefinisikan JJ, di sini PP, di sini TT dan ini I1, I dan ini II dan K. Nah, selanjutnya di sini yang konstruktor tadi untuk membentuk buku dari judul J, HH menit, MM dan detik SS. Nah, jadi di sini untuk di sinilah fungsi pembuatnya. Selanjutnya di sini selektor untuk mengambil judul bukunya. Ada selektor untuk mengambil pengarang buku, untuk mengambil tahun terbit buku, untuk mengambil ISBN 10, ISBN 13, mengambil kunci kaisar, dan eh, dan kita sekarang masuk ke operator functionnya. Di sini tadi, maaf, di sini tadi kita konversikan karakter ke angka, yaitu dari char ke integer. Nah, ke bilangan bulat. Selanjutnya sebaliknya konversi angka ke karakter. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk menghitung panjang ISBN. Kalau kode Haskell-nya jadi seperti ini. Selanjutnya, eh, nah ini yang fungsi pembantu untuk mengambil angka dari ISBN 10 tadi. Dan ini masuk ke predikat yang untuk menghitung panjang ISBN 10, menghitung panjang ISBN 13. Di sini seperti ini. Jadi dia nanti di sini valid or invalid. Makanya kita menggunakan boolean. Selanjutnya kita ke nah di sini main main programnya. Jadi setelah kita buat yang di sini tadi, maka lalu kita masukkan mainnya.
Jadi nanti dia akan ditampilkan ke layar dan kita bisa langsung coba untuk run codingan kita ini. PHC, guys. Nah, di sini sudah muncul. Kita bisa cek di sini ada pemro di sini ada pemrograman Haskell ISBN 10 dan ISBN 13 itu valid dan functional programming ISBN 10 dan ISBN 3 ISBN 13 itu tidak valid dan Haskell Basics ISBN 10 valid dan ISBN 13 itu tidak valid. Nah, selanjutnya kita lihat di sini yang pertama itu buku yang pertama tahun terbitnya 2023, ISBN 10-nya 031013609181 terus kita ISBN 13-nya 978013609113. Nah, di sini kan key-nya ada 5. Jadi nanti kita jumlahkan key-nya ini ke angka yang ada di sini. Berarti 0 tambah 5, 5, 1 ditambah 5, 6, 3 ditambah 5, 8. Eh, di sini ada 9 ditambah 5, dia jadi 14, tapi kita buat jadi 4. Nah, selanjutnya kan ini sebelum dienskripsi. Nah, kita cek setelah dia dienskripsi. Apakah sama? Buku satu dan buku 3 itu berbeda. Setelah sebelum dienskripsi dan setelah dienskripsi itu dia tidak sama. ISBN 10-nya berbeda, ISBN 13-nya juga berbeda. Begitu juga kita lihat daftar buku setelah kita lihat daftar bukunya setelah dideskripsi. Buku pertamanya itu 2023, ISBN 10-nya itu sama dengan yang sebelum diinskripsikan kan ini. Nah, begitu. Jadi kalau dia sama nanti berarti dia valid. Kalau sebelum inskripsi dan setelah denskripsi itu dia sama, berarti dia valid. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.